Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ya masuk. Semua nih. Alhamdulillah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari selama matahari terbit, selama matahari masih terbit adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat ini adalah hari yang mulia, hari yang mulia. Saat ini kita sedang berada di dalam hari yang mulia, di waktu yang mulia, dan di tempat yang mulia insya Allah, dan bersama orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah SWT. Maka selayaknya lah kita untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi hari ini tidak kurang suatu apapun ya. Sehat semuanya. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asra wa qatra anhu asra sayya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, maka Allah akan membalas solawatnya dengan 10 kebaikan dan menghapus darinya 10 keburukan. Maka mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maka dengan jerih payahnya lah, dengan kesungguhannya lah, kita bisa merasakan nikmatnya iman. Kita sekarang berada dalam terangnya cahaya keimanan. Dari kekufuran menuju keimanan, dari gelapnya kebodohan menuju terangnya ilmu pengetahuan. Semua itu berkat jasa yang luar biasa oleh Rasulullah. Baik ibu-ibu, kemarin kita belajar surat An-Nas. Berarti kita sekarang belajar surat setelahnya, yakni atasnya. Kalau dalam susunan Al-Quran sebenarnya sebelumnya ya. Jadi Al-Falaq dulu, setelah itu baru An-Nas. Jadi surat Al-Falaq ini adalah surat ke-113 dalam urutan Al-Quran. Karena Al-Quran itu terdiri dari berapa? 114 surat. Hafal Bu nama-namanya? Hafal 114 surat? Coba sih hafalnya berapa kira-kira? Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, terus An-Nasr. Apa aja juga ada makanan apa aja nih? Ada 10. Coba setiap masing-masing sekarang coba tangkap dirinya. Aku hafal 10 nama surat ya. 10 itu belum 10%
harusnya 114. Berarti 11 cuma 4. 11 surat coba, 11 surat. Coba dihitung sendiri-sendiri masing-masing. Kalau kata ya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Isra, Al-Maidah. Terus apa lagi? Kalau yang di belakang, coba. Hafal? Ada yang dapat? Ada yang dapat 10 surat? Coba siapa berani satu angkat tangan? Hah? Ya nggak apa-apa nih. Masuk 14. Nggak akan disuruh urutan kok. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun, Al-Lahab, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, Al-Maryam, Surah Al-Maryam. Surat Maryam. Nggak pakai alif ya? Iya, Surah Al-Maryam, Surah Ya, Yunus ada. 10. Duha, Duha. Surah Al-Kahf tadi belum. Sudah. Gitu ya. Ya. Surah Al-Alaq. Al-Alaq. Surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Al-Maidah. Ya, dapat 13. Siapa lagi yang berani? Saya sudah hafal 50 nama surat dalam Al-Quran. Ada? Baik, nanti kita hafalkan ya. Kalau kita mengaku umat muslim, kita mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya lah kita tahu Al-Quran. Dan majelis ini adalah majelis yang insya Allah mendekatkan kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Baik, sebelum kita mulai khotimah ya, setiap manusia pasti punya dua tujuan, baik itu muslim atau kafir, baik itu kaya atau muda, baik itu kaya atau muda, kaya atau miskin, kaya atau miskin, muda atau tua, senang apa susah, pokoknya semua manusia pasti ingin, gitu kan, pasti dengan dua tujuan ini. Yang pertama apa? Yakni mendapat kebaikan. Ya enggak? Ada yang nggak ingin mendapat kebaikan? Bosan karena hidupku udah enak terus, gitu kan, baik terus, gitu. Bosan apa dengan kebaikan? Enggak. Pasti semuanya pengen, semuanya mau dengan mendapat kebaikan. Yang kedua apa? Terhindar dari keburukan. Ya enggak? Manusia itu ya itu aja Bu tujuannya. Ya kan? Kita pengen senang, kita pengen baik, kita pengen dapat kebaikan, kita pengen dapat rezeki, kita pengen dapat kebahagiaan, dan kita pengen terhindar dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, udah itu aja. Ya kan? Dan seorang muslim harusnya dengan tujuan dua ini, ya, mendapat kebaikan dan terhindar dari keburukan, harusnya selalu mengandalkan Allah, harusnya selalu berpegangan dengan Allah, taat dan patuh kepada Allah. Kalau dia ingin kebaikan, maka dia memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau dia ingin terhindar dari keburukan, dia minta perlindungan dari siapa? Dari Allah. Nah, salah satu cara meminta perlindungan adalah dengan surat Al-Falaq. Ya, kita kemarin sudah membahas surat An-Nas, sekarang surat Al-Falaq. Ini adalah dua surat yang boleh dikatakan adalah kembar, seperti saudara kembar. Dia dua sejoli, tak terpisahkan. Nah, makanya namanya Rasulullah menyebutnya mu'awwidhatan. Apa mu'awwidhatan? Dua surat yang digunakan untuk memohon perlindungan. Ya, memohon perlindungan. Karena kita pasti tidak akan luput dari yang namanya terkena keburukan atau terkena kejahatan. Bahkan mungkin diri kita sendiri pun buruk, diri kita sendiri pun jahat. Ya. Baik, kita mulai dengan membaca ta'awudz. Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau mau membaca Al-Qur'an, mau mempelajari Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang ya. Ar-Rahman yang Maha banyak rahmatnya, yang Rahim yang terus menerus rahmatnya. Sudah banyak terus menerus. Enak? Enak apa enak? Enak. Ya kan? Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada sepi. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul apa artinya kemarin Bu? Katakanlah. Siapa yang disuruh berkata di sini? Rasulullah. Ya kan, Rasulullah. Oh, berarti Rasulullah kok enggak? Kita enggak. Jadi selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu untuk Rasulullah, maka itu untuk Rasulullah dan juga untuk umatnya. Qul katakanlah. Ini tauhid langsung dari Allah. Qul katakanlah, bunyilah kamu. A'udzu apa kemarin? A'udzu, aku berlindung. Aku memohon perlindungan. Biasanya memohon perlindungan itu adalah memohon perlindungan kepada siapa, dari apa. Ya enggak? Kita meminta perlindungan ke siapa nih? Ke siapa? Ke Pak Lurah, ke Pak RT, ke apa? Atas apa? Dari apa? Nah, qul a'udzu birabbil falaq. Apa kemarin bi artinya bismillah, dengan rabbi dengan rabbun. Kemarin apa artinya Bu? Kan sama aja, qul a'udzu birabbin nas kemarin kan? Nah, qul a'udzu rabbun apa artinya? Pemelihara, pencipta dulu, pencipta. Terus pemelihara, apa lagi? Pemberi rizki. Nah, ini juga bisa artinya pengatur. Pengatur atau ini lagi apa? Pemilih. Nah, lihatlah bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa. Satu kata bisa banyak makna. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul katakan wahai Muhammad, a'udzu aku berlindung birabbi dengan Tuhan, dengan pemilik, dengan pencipta, dengan pemelihara, dengan pengatur apa? Al-falaq. Apa artinya al-falaq? Al-falaq artinya salah satu arti dari al-falaq adalah as-subuh. Apa as-subuh? Subuh. Yani waktu subuh. Yang kedua, artinya bisa apa? Artinya bisa al-khalqu. Al-khalqunya apa? Al-khalqu makhluk. Nah, atau ada lagi artinya apa? Jubbun finnar. Jubbun finnar ini artinya lubang. Lubang di dalam neraka. Atau artinya juga ada, maknanya adalah jahanam. Jadi kalau ulama itu bisa menjelaskan artinya subuh ada dalilnya karena sesuai dengan ini nih. Artinya khalqu sebenarnya. Nah, kita singkat ya, al-falaq bisa artinya subuh, bisa artinya khalqu. Apa subuh, waktu subuh. Al-khalqu artinya apa, makhluk. Jubbun finnar artinya apa tadi? Lubang di dalam neraka atau jahanam. Salah satu nama neraka. Ini semua kira-kira kontradiktif nggak? Kalau berlawanan nggak? Enggak dong, ya kan? Allah lah yang memilih waktu subuh. Allah pula lah yang memilih para makhluk, memilih pengatur para makhluk. Allah pula lah yang punya, ya kan? Yang punya, yang mengatur jubbun finnar. Allah pula lah yang menciptakan jahanam dan lain-lain. Ini semuanya oke, nggak ada masalah. Qul katakanlah a'udzu aku berlindung birabbi dengan Tuhan al-falaq, tapi mayoritas ulama mengatakan al-falaq ini artinya subuh. Loh, Allah pencipta subuh. Ya. Kenapa yang disebutkan hanya subuh? Apakah Allah tidak menciptakan waktu zuhur? Terus kalau waktu
bukan seperti itu. Ya, tapi penyebutan Allah menggunakan al-falaq di sini pengkhususan disebutkan bukan langsung satu hari, pemilik satu hari, mengatur satu hari. Bisa Allah pakai itu bisa. Tetapi kenapa Allah memakai al-falaq waktu subuh? Ya, waktu subuh itu adalah waktu dimulainya apa muncul cahaya. Ya, ya, waktu matahari terbit itu waktu muncul cahaya. Sebelumnya apa? Sebelumnya adalah malam yang gelap gulita. Jikalau Allah saja mampu, ya Allah itu mampu, mudah bagi Allah untuk mengeluarkan atau memancarkan cahaya dari tengah-tengah kegelapan seperti itu, maka mudah pula bagi Allah untuk apa? Mengubah kecemasan, mengubah kegundahan, mengubah ketakutan kepada kenyamanan, kepada keenakan. Paham ya? Malam itu kan gelap gulita. Malam kan gelap. Hawa-hawanya gelap itu jenengan senang nggak? Kita tidak bisa leluasa melihat, ya toh? Oke, kita bisa melihat jarak pandang kita dibantu oleh lampu. Katakanlah kita di dalam mobil dibantu oleh lampu mobil seberapa jauh sih? Ya kan? 50 meter kan? Setelah 50 meter apa? Kita tidak bisa melihat. Tapi kalau terang benderang siang, aman kita bisa melihat kan? Bisa melihat jelas. Itu pula seperti rasanya ketika kita gundah, ketika kita cemas, ketika kita susah. Ya, susah itu gak ada ujungnya, Bu. Habis ini gimana ya, ini. Nah, apa yang kita inginkan ketika kita susah? Kita pengen bahagia kan? Kita pengen lepas dari kesusahan itu. Kita pengen lepas dari kesusahan itu. Nih, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Allah lo mampu, gitu kan, mengatur waktu subuh yang sebelumnya itu adalah malam yang gelap. Allah mampu mendatangkan cahaya, menjadikannya waktu subuh. Maka mudah tak bagi Allah untuk menghilangkan kecemasan, kegundahan, kegelisahan yang ada di dalam hati kita? Sangat mudah. Karena ininya teorinya sama saja. Allah bisa bikin ini, bisa itu. Berarti gampang loh kalau bikin ini. Seperti itu. Maka ketika kita gundah, ketika kita susah, ketika kita sedih, kita bingung tahu arah mau apa, baca Qul a'udzu birabbil falaq. Paham ya? Paham? Kenapa kok di sini menggunakan falak atau artinya waktu subuh? Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, sudah. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan siapa? Dengan pemilik, pengatur, Tuhan yang mempunyai waktu subuh. Selanjutnya kita berlindung dari apa? Banyak aja ini. Min syarri ma khalaq. Min apa min? Min kemarin apa ada? Dari syarri kemarin sudah ya. Min syarril waswasil khannas. Syarri kejahatan, keburukan. Lawan dari syarrun apa Bu? Khairun. Kalau ucapan bahasa Arab kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Jawabnya alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah baik. Sobahul khair itu artinya good morning, pagi yang baik. Min syarri, dari syarri keburukan atau kejahatan, ma apa? Khalaqo yang diciptakan itu apa ya? Makhluk. Jadi artinya apa? Dari kejahatan atau keburukan makhluk. Ya, jadi dari kejahatan atau keburukan makhluk. Allah menciptakan makhluk ini ada 3 macam. Makhluk yang murni baik. Makhluk yang apa Bu? Murni baik. Yang kedua, makhluk yang murni jelek.
jelek. Yang ketiga, makhluk campuran, baik dan buruk. Ya, ada berapa tadi? Ada berapa macam makhluk yang diciptakan Allah? Ada tiga. Murni baik, murni buruk, dan campuran baik dan buruk. Contoh dari makhluk yang murni baik apa? Malaikat, betul. Contoh yang murni baik ini malaikat. Oh, bahasa Arab semua saudara, biar terbiasa. Biar terbiasa melihat tulisan Arab, biar nggak alergi. Malaikat, apalagi yang murni baik? Tapi dari golongan manusia apa? Jannah. Apa jannah itu? Surga. Salah satu contoh, salah dua contoh dari makhluk Allah yang murni baik. Malaikat baik, memang diciptakan baik, gak ada unsur buruknya sedikit pun. Jadi malaikat itu tugasnya taat, ya taat terus. Ya, tidak ada sedikit pun dia bermaksiat. Yang kedua apa? Surga. Surga itu murni baik. Tidak ada sedikit pun keburukan yang ada di surga. Memang dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala murni baik. Ya. Kalau yang murni jelek, ini khairun ya, ini syarrun. Jelek. Apa? Contohnya syaiton. Kok kenal banget, Bu? Syaiton. Dia memang diciptakan murni buruk, murni jelek, ya. Terus apa lagi contoh? Ini jannah, berarti di sini ada neraka. Ada neraka. Emang itu diciptakan murni jelek. Di apa-apain pun ya wis jelek gitu, ya wis buruk. Terus yang campuran. Oh iya dah. Yang campuran antara baik dan buruk. Ya saya sama jenengan semua ini, gitu kan? Saya sama jenengan semua ini campuran baik dan buruk. Nah, begini pertanyaannya, kalau Allah menciptakan yang murni baik, ya wis wajar gitu kan? Yang baik itu ya diciptakan, karena memang Allah itu thayyib. Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Wajar menciptakan yang baik, yang murni baik, ya kan? Terus yang kedua, kalau campuran baik dan buruk, oke lah, ya, oke lah. Namanya ada baik, ya ada buruk-buruknya lah. Oke. Yang apa namanya? Yang jadi pertanyaan menggelitik adalah, lah apa gunanya menciptakan yang murni buruk? Kira-kira apa? Duduk dulu. Ujian. Baik nggak Allah menciptakan makhluk yang buruk itu? Perbuatan Allah menciptakan makhluk yang buruk itu baik, gitu kan? Itu baik. Semua yang diciptakan Allah, semua takdir iroda Allah itu semuanya baik. Tetapi kenapa kok diciptakan? Oh, ada pasti yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya, ada hikmahnya. Apa? Contohnya, salah satu hikmahnya adalah sebagai apa? Uji nyali, uji keimanan, ya enggak? Uji apa? Uji keimanan. Kita kalau nggak ada setan, lurus-lurus aja nggak? Ayo masa. Belum tentu ya. Terus pertama menguji keimanan, yang kedua munculnya banyak ibadah. Salah satunya apa? Ta'awudz, Bu. Ada lafzul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu ya kan ada setan. Nggak ada setan, nggak ada lafaz itu, ya kan? Dan ta'awudz itu ibadah nggak? Ibadah. Kalau nggak ada setan, nggak ada
ada dua surat ini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Membacanya ibadah nggak? Ibadah. Ada hikmahnya nggak dari diciptakannya makhluk yang buruk itu? Ada. Ya. Makhluk yang buruk itu ada, makhluk apa yang buruk itu ada di dunia dan juga ada di akhirat. Yang ada di dunia ini ada yang di dalam tubuh kita, ada yang di luar tubuh kita. Wih, apa Ustazah? Loh, tadi kita terima ya bahwa kita adalah campuran, makhluk campuran buruk dan baik ya. Di dalam tubuh kita ini ada makhluk buruk. Apa? Yani nafsu. Ya, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, keburukan. Nafsu itu ada di dalam diri kita? Ada. Ya. Dan nafsu itu seperti apa? Anak bayi. Ya, seperti anak bayi. Anak bayi gimana, Saudara? Nafsu itu yang memang ada, tapi harus dikendalikan. Nah, kalau nggak dikendalikan, dia akan terus mendorong kita kepada keburukan. Itu makhluk buruk yang ada dalam diri kita. Sekarang makhluk buruk yang ada di luar kita, apa aja contohnya? Setan itu tadi, ya kan? Yang di luar kita, setan. Apa lagi? Makhluk buruk yang di luar diri kita. Jin. Ya, jin itu dari setan itu dari jin. Apa lagi? Hewan itu, Bu. Ya kan? Hewan-hewan buas atau hewan-hewan yang menyakitkan itu makhluk yang buruk nggak? Buruk buat kita kan? Ya enggak? Atau tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat yang menakutkan, mencemaskan buat kita. Itu makhluk juga tidak? Makhluk Allah kan? Itu buruk atau tidak? Buruk. Racun itu buruk. Buruk itu makhluk nggak? Makhluk. Semuanya makhluk karena Allah itu satu kholik, sisanya selainnya adalah makhluk. Nah, ayat 2 ini apa? Min syarri ma khalaq. Dari semua makhluk yang buruk. Enak nggak? Ayatnya pendek, gampang dihafal. Min syarri ma khalaq sudah mencakup itu semua, termasuk nafsu, termasuk setan, termasuk tempat yang buruk, termasuk binatang yang buas, atau mungkin suami masuk makhluk yang buruk nggak? Loh, ibu-ibu sudah langsung bisa jadi karena memang suami itu kan kategori kayak kita tadi kan, manusia campuran dari baik dan buruk. Kan kalau dia buruknya banyak, dia makhluk yang buruk, Bu. Masuk dalam min syarri ma khalaq, dari makhlukmu yang buruk-buruk itu ya Allah. Makanya kita disuruh banyak berdoa. Allahumma inni as'aluka khaira. Kalau laki-laki kan khairaha wa khairu ma jabalta kan gitu. Kalau kita perempuan berdoa khairahu. Kita mohon kebaikannya. Ya Allah, berikanlah aku kebaikannya. Wa'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa fi. Dan aku memohon perlindunganmu dari kejahatannya, keburukannya, karena memang ada, ya, karena memang ada keburukannya itu. Wong kita manusia campuran, ya, dari baik dan buruk dan buruk. Masuk dalam min syarri ma khalaq. Kok sekarang masih ribut aja sama suami, sering berbeda pendapat, sering baca doa, baca surat Allah. Min syarri ma khalaq, dari semua makhlukmu yang buruk ya Allah, apapun itu. Ya, paham ya? Ngetes ya di sini. Nah, saya sangat husnudon sekali 2 surat ini dengan hafal semua. Ya kan? Ya enggak? Ya, berarti husnudon saya betul. Ya, saya sangat yakin dan percaya 2 surat ini dengan hafal semua. Sudah? Ayat 2 paham? Min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan makhluk apa saja? Makhluk apa
apa saja yang buruk-buruk itu apa saja yang ada di dalam diri kita, yang ada di luar diri kita. Kita minta perlindungan kepada Allah. Ya kok kan simpelnya harusnya Allah nggak bikin makhluk buruk aja Ustazah biar enak gitu kan. Jangan nggak ada usaha menghafalkan Al-Falaq, nggak ada usaha mentadaburi surat Al-Falaq. Paham ya? Paham? Itu ayat keberapa tadi? Kedua. Papan tulisnya kekecilan. Nah, kita hapus. Min syarri, ayat selanjutnya min syarri wasikin idza waqaf. Lagi bisa jadu, banyak tulis gitu kan. Tapi insya Allah dengan tulisan itu Bu, gitu kan. Dan kita ini hidup di dunia harus cerdas ya. Cerdas gimana? Kita hidup itu umurnya paling berapa sih? Kalau mengikuti Rasulullah 63. Katakanlah kita ambil 60 lah. 60 atau 70 kita hidup. Hidup umur kita di dunia itu hanya 60-70 misal, bahkan mungkin ada yang dapat tambahan lebih dari itu. Tapi banyak juga kan yang sebelum angka 60 sudah meninggalkan dunia ini. Ada nggak? Banyak. Sedangkan akhirat itu selamanya, ya kan? Akhirat itu selamanya. Berarti kita harus cerdas nih. Kita harus menginvestasikan amal-amal apa yang bisa kita lakukan supaya nanti kehidupan kita di akhirat itu aman. Kayak bayar asuransi itu loh, ya kan? Asuransi hari tua. Kita sekarang bayar supaya apa? Hari tua kita nanti tenang. Kan gitu kan apa namanya skema asuransi itu kan seperti itu. Atau asuransi kesehatan. Kita bayar ketika waktu sehat ini untuk nanti kita aman ketika waktu sakit. Kan begitu. Nah, sekarang kita juga harus ngapain ini? Beramal supaya kehidupan kita yang nanti aman dan terjamin. Padahal ini nggak sinkron, satunya selama-lamanya, satunya cuma 60-70 tahun. Berarti kan kita harus pinter-pinter nih. Ya kan, pinter-pinter, harus cerdas kita mengolah itu. Apa? Perbanyaklah amalan-amalan. Amalan apa Ustazah? Saya tuh nggak kuat, tahajud 8 rakaat. Kemarin kita sudah bahas kan, kullu amrin tibarin la yudau fihi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia terputus. Artinya berarti semua perbuatan baik yang dimulai dengan basmalah dia ada nilainya di akhirat nanti. Nah, jangan pegang pena bismillahirrahmanirrahim. Kling 1 poin. Ya kan? Buka bukunya bismillah 1 poin. Belum lagi huruf-huruf yang jenengan tulis itu satu persatu. Apa namanya? Itu apa namanya dapat satu. Itu caranya. Kita mulai dari yang kecil dulu. Harus udah nggak kuat, harus malam, bukan terbiasa begini gitu. Kita usaha itu sembari kita membiasakan dengan apa amalan-amalan yang mudah. Itu tadi kita mulai. Barang siapa yang bersolawat, bersolawat 1 kali, Allah balas dengan 10 kali. Enak kan? Ya, kayak gitu. Kita mulai dari yang kecil ke dengan 1 dapat 10. Kalau 10 dapat 100. Kalau 100 dapat 1000. Apalagi kalau itu dengan dengan niat yang ikhlas. Jadi kita harus cerdas. Jadi makanya Ustazah kenapa kau suka nulis? Kenapa nggak apa namanya? Sekarang kan zamannya di capture aja ya. Cekrik gitu kan. Kalau cekrik cuma 1 poin aja gitu. Ya kan? Kalau dengan tulis A, B, C, D, tulis hurufnya satu bismillahirrahmanirrahim dapat 1. Itu tadi maksudnya apa? Kita harus menjadi manusia yang cerdas. Usia kita ini gak banding Bu Tanti gitu. Katakanlah misalnya gini, 1 minggu ya kalau kita hisap diri kita sendiri misalnya begini. Karena kita adalah campuran baik dan buruk. Misalnya begini, 4 hari ternyata setelah amalan seminggu itu dihisapnya, 4 hari baik, 3 hari buruk. Ini kalau dikalikan setiap bulan, setiap minggu, mungkin umur kita yang 70 ini nggak semuanya 70 isinya
mau pindah alam yang alam itu selama-lamanya. Berarti kan pinter-pinter kita, gitu kan, pinter-pinter kita menjaga diri, menjaga niat, lakukan apapun dengan niat lillahi ta'ala, mohon perlindungan kepada Allah itu. Nanti ketika sudah seperti itu godaan banyak, setan maju, apa jangankan setan belum maju, nafsu kita sudah gitu. Nah itu kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah supaya kita tidak terjerumus. Itu kalau nggak cerdas kita nggak nyampe. Ya logikanya itu tadi seperti kita bayar asuransi aja, ya kan? Kita bayar untuk hari tua supaya apa? Hari tua kita nanti tenang. Kita sekarang masih muda nih, bayar hari tua biar tenang. Kita masih sehat nih, bayar asuransi. Apa namanya? Ketika nanti sakit kita aman, misalnya seperti itu. Ya. Lanjut ayat berapa nih? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa dan min apa min dari syarri. Nah, syarri ulang lagi kejahatan, keburukan, ghasikin. Apa bu ghasikin? Ghasikin lail malam. Laila majnun. Laila malam majnun gila. Maksudnya malam gila. Wa min syarri wa dan min dari syarri kejahatan keburukan ghasikin malam idza apabila waqoba ini kalau dalam arti bahasanya artinya masuk, dakhala ya, walaja masuk artinya masuk, maksudnya masuk waktu malam. Tapi dalam terjemahan Al-Quran ketika telah gelap gulita, ya bolehlah, ya. Karena kita mau menerangkan di waktu malam. Wa min syarri ghasikin dan dari kejahatan atau keburukan waktu malam. Loh. Ada apa dengan malam? Kenapa Allah nggak sebut di sini nahar? Apa nahar bu? Siang. Lailan wa naharan wa lailan. Nahar itu siang. Kenapa kok disebutnya malam? Kenapa kok tidak siang? Karena malam adalah waktunya kejahatan bermunculan. Apa? Waktunya kejahatan bermunculan. Jadi saking seramnya waktu malam, bahkan Rasulullah itu sampai berkata, bersabda beliau, kalaulah kalian tahu seperti yang aku tahu betapa bahayanya malam, maka kalian tidak akan pernah berani keluar malam. Apa bahaya malam itu? Banyak bahaya malam. Setan keluar dari peraduannya dan kekuatannya berlipat-lipat, ya menjadi-jadi. Maksudnya yang tadi kekuatannya cuma 50%, 60% langsung naik 100% itu ketika malam. Ya, ketika apa? Ketika malam hari. Apalagi tukang sihir itu melaksanakan ritualnya ya, pada waktu malam. Apalagi maling itu kira-kira kalau mengintai-intai itu malam, ya kan? Meskipun sekarang banyak juga siang-siang sudah mengalami itu ya kemajuan. Maling di siang-siang itu sudah biasa sekarang. Nah, saking banyaknya kejahatan di waktu malam, maka Allah pun menyuruh kita, gitu kan, memerintahkan kita untuk memohon perlindungan dari keburukan malam. Min syarri ghasikin idza waqaba, ketika telah masuk waktu malam. Waktu malam itu dimulainya kapan? Dari terbenamnya matahari. Ghurubus syams, ya,
ketika waktu maghrib itu sudah mulai masuk waktu malam. Rasul memerintahkan apa? Tahan anak-anakmu, ya, tahan anak-anakmu, jangan boleh keluar rumah, tutup pintu, tutup bejana-bejana dan lain sebagainya. Karena apa? Saat itulah setan tantasir. Tantasir itu ibarat ini Bu, dari dalam sini ya, terus dengan keluar bareng-bareng. Nah, itu namanya tantasir. Jadi yang tadi dia masih layeh-layeh di peraduannya, santai-santai, tapi ketika sudah masuk waktu malam, mereka kekuatannya datang, yang kekuatannya berlipat-lipat di waktu malam, langsung keluar. Nah makanya Allah Rasul memerintahkan tahan anak-anak, tutup semuanya, tutup semua, karena apa? Setan sedang berkeliaran. Anak boleh keluar kalau waktu maghrib, ketika dia hanya ikut abinya ke masjid, itu boleh. Selain urusan itu Bu, sebaiknya di dalam rumah, masuk ke rumah. Orang Jawa dari dulu udah bilang surup ayo masuk rumah, surup masuk rumah, pokoknya surup masuk rumah. Sayangnya mungkin penyampaiannya nggak tepat. Ayo surup masuk, pasti digondol wewe, nggak nyampe gitu. Ya. Sebenarnya orang Jawa sudah dari awal, dari dulu itu sudah sunnah itu, sudah sunnah banget itu, ya kan? Rasul yang ngomong kan masuk, tutup. Ya. Sunnah malam apa saja, salah satunya apa? Segera tidur. Tadi sudah tutup pintu semuanya, tutup maghrib sudah tidak ada yang berkeliaran anak-anak kita pun kalau tidak ada urusan gitu kan. Tidak ada urusan, bahkan kalau ibu-ibu ya sebisa mungkin urusan itu sudah sebelum Isya. Setelah Isya sudah di rumah semua, diam di rumah. Karena apa? Kejahatan itu banyak mengintai, baik yang goib ataupun yang nyata. Itu kalau perempuan. Tapi sekarang yang menjadi apa Bu? Kafe banyak, ya kan? Yang mana bukanya malam, wisata malam, keluar ayo kita nongki malam-malam, padahal tidak tahu malam itu penuh dengan kejahatan. Kalau kita mengaku umat Rasulullah, kita mengaku sebagai umatnya dan kita memohon syafaatnya, maka sebaiknya lah kita mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul apa? Segera tidur, ya, segera tidur setelah sholat Isya. Ketika Rasulullah itu tidak ada urusan lagi dengan para sahabatnya, tidur Bu, pulang tidur, segera tidur. Untuk apa? Meminimalisir kejahatan itu. Saya tidak keluar rumah Ustazah, saya anteng di rumah dari maghrib. Sudah dari maghrib saya anteng di dalam rumah, di dalam kamar saya anteng. Tapi apa? HP-nya sampai jam 11, masih online sampai jam 12, ya kan? Ya Pak ya? Ya. Pintunya ditutup tapi setannya ngomong. Setannya, oh aku udah ngerti caranya, nyelinap aja di HP itu. Nah, HP ini maksudnya buruk gak? Buruk. Amin, syazimah, kolak. Ya? Mana dia tapi kan kita Ustazah capek Ustazah, setelah seharian Ustazah, saya denger ini Ustazah kajian Ustazah gitu kan. Yakin dengar kajian sampai jam 12 malam. Dengar kajian itu 1 jam insya Allah, ya, 1 jam sampai 1,5 jam, insya Allah itu, insya Allah tubuh kita, jiwa kita itu sudah terpenuhi dan dia sudah rileks, maka sebenarnya sudah cukup. Gitu. Kalau mendengar lebih dari itu, saya nggak yakin kalau itu mendengar kajian, kan? Pasti membaca yang lain atau melihat-lihat yang lain. Ya Mbak ya? Ya. Makanya alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya Allah, apapun itu HP ini HP. Jadi HP itu tadi mungkin makhluk yang campuran baik, campuran buruk. Ya,
Min syarri ghasikin idza waqab, dari malam yang telah gelap gulita. Jadi banyak hal yang terjadi di malam hari. Makanya Rasulullah menyuruh masuk rumah. Masuk rumah ya. Sunahnya apa lagi? Sunah malam-malam itu apa lagi? Tadi salah satunya segera tidur. Bahkan Rasulullah itu tidak ada riwayatnya yang makan setelah isya. Ya, makan malam terakhir Rasulullah di dalam riwayat itu adalah makan per malam adalah setelah maghrib, ya, jam-jam buka puasa. Setelah itu selesai. Tuh, bahkan makan saja ketika kita makan malam itu juga keburukan. Ya nggak? Coba yang ahli diet sekarang. Coba tanya ahli diet itu. Ahli pasti bahwa makan malam, makan terbaik, makan terakhir adalah jam 6 sore misalnya. Itu dari dulu Rasulullah sudah seperti itu, gitu kan? Kita jam 9 agak lapar, keluar kan cari bebek goreng, gitu kan? Penyetan apa. Keluarnya sudah kita melawan banyak bahaya, ya kan? Banyak kejahatan. Kejahatan malah keduanya, bukan secara alam mungkin ya, hewan buas keluar, kalajengking keluar, ular keluar, tikus keluar, kan itu. Nah kok kita ikut-ikutan keluar? Teman ya? Ya. Iya, kalau sudah bestie ya gitu ya. Namanya keluar malam-malam. Padahal Allah dalam ayat yang ketiga ini mengkabarkan ya. Kenapa kalau kita disuruh berlindung dari gelapnya malam yang gelap? Karena banyak sekali kejahatan di waktu malam. Setelah ini sepakat ya, diam di rumah, tidak usah tiduran. Insya Allah itu lebih selamat. Ya, insya Allah itu lebih selamat. Kajian ibu-ibu pun harusnya tidak ada kajian habis bisa itu. Mana ibu-ibu harusnya sudah para perempuan ini maksimal maghrib itu sudah di rumah. Tapi sekarang lihatlah anak-anak itu ya, kalau sudah lewat tempat les, tempat apa itu mereka masih ada di tempat les, masih jam berapa sampai jam berapa, subhanallah. Ya, itu salah apanya kita, salah di mananya ini, sampai harus melabrak sunnah, gitu kan, melabrak sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Setelah itu, Pak nih, ada yang ditanyakan? Min syarri ghasikin idza waqab. Min syarri ghasikin idza waqab. Kapan malam itu berakhir atau berkurang kejahatannya? Itu di sepertiga malam terakhir. Berkurang ya, kejahatannya mulai berkurang, kejahatan malam mulai berkurang itu di sepertiga malam terakhir. Bukan berarti tidak ada, bukan berarti sudah hilang, tapi berkurang, berangsur-angsur itu di sepertiga malam terakhir. Makanya kita disunahkan untuk bangun, bangun sholat. Apa? Karena Allah sendiri pun turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kata Allah apa? Aku mencari hamba-Ku. Kalau dia datang kepadaku memohon ampun, aku ampuni. Kalau dia meminta rezeki, aku beri. Kalau dia meminta surga, aku janji berikan surga. Kalau dia memohon jauh dari neraka, aku jauhkan dia dari neraka. Kurang enak apa? Allah datang, kita tidur. Ibarat saya bawa uang 10 juta, saya datangin. Ya kayaknya nggak ada yang tertarik gitu kan, santai-santai, nggak ada yang tertarik ya. Udah kan? Ya udah tetap aja nggak akan dikasih. Seperti itu. Selanjutnya. Sudah dari apa tadi, baru 2 ya. Kita berlindung kepada siapa tadi? Kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemelihara, pengatur waktu subuh. Dari apa, Bu? Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau keburukan semua makhluk yang buruk. Ya.
Yang kedua dari malam apabila telah masuk, telah datang, telah gelap gulita. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita harus berlindung dari yang ketiga ini juga apa? Wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarri, syar lagi, syar. Naffasati. Syarri naffasati fil uqad. Uqad. Wa apa? Dan min dari syarri kejahatan, keburukan. An-nafasa dari nafasa. Nafasa itu gini. Apa itu? Meniup. Ya, meniup tapi ada belajar taksim di sini. Huruf apa yang keluar angin dulu baru keluar hurufnya? Fa, ya. Fa kan anginnya udah keluar. Baru fa, ya kan? Nah, nafasa itu. Nah, itu nafasa. Tapi beda dengan itu nafakho. Ya. Yauma yunfakhu fis-sur, meniup. Aku ditiup apa sangkakala. Gak mungkin meniup sangkakala. Ya, gak mungkin begitu. Tapi kalau nafas ini, nah gitu. Apa usah ini? Ada gitu. Wa min syarri nafasat, dan dari keburukan kejahatan an-nafasat, tiupan-tiupan. Karena dia tak di sini ada, maka dia adalah perempuan yang meniup. Ya Allah, perempuan itu apa sih kerjaannya? Kok ada meniup? Nah, fil uqadi. Apa bu? Fil uqadi di uqadi. Uqadi ini jawab dari apa dun? Apa? Ikatan. Ada yang punya tali? Nah, ikatan, tali ya, diikat, nah itu ikatan. Maksudnya apa? Dan dari kejahatan perempuan peniup ikatan. Enggak ada kerjaan. Ya kan? Maksudnya apa? Meniup-niup ikatan ini adalah perempuan penyihir, tukang sihir. Apa Ustazah maksudnya Ustazah? Tukang sihir itu dia harus cara menyihir, katanya loh ya. Ini saya tahu bukan berarti saya praktek ya. Jadi katanya itu membuat ikatan tali ya, tali diikat, setiap ikatan itu dibacakan mantranya itu, nggak tahu apa, bacain lagi dulu lah. Setiap ikatan itu, nah itulah sih, itu namanya bukul. Dan mana yang itu nanti disimpan bu, nggak terus terang-terangan gitu, enggak, dia harus disembunyikan dan nggak ketahuan. Sembunyikan di mana? Di tempat yang paling nggak bisa dinalar. Rasulullah pernah, gitu kan, disihir oleh orang Yahudi namanya Labid bin Aqsa. Siapa? Labid bin Aqsa. Dia pembesar Yahudi, dia ahli sihir. Ya, ahli sihir, dia menyihir Rasulullah. Karena tukang sihir itu harus pakai media, ya, harus pakai media, nggak bisa kalau tanpa media. Gitu. Nah, medianya apa? Rambut Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bersisir, ada rambut yang nyangkut di sisir. Kayak kita kan, bukan kita ya, saya aja lah. Rambutnya nanti ada yang buka, Ustaz, rambut saya aman, mulus. Nah, enggak. Jadi ada yang nyangkut di sisir itu. Nah, itu diambil oleh si penyihir ini, si Labid bin Aqsa, diuntel-untel, apa namanya, digulung. Nah, digulung dengan pelekang kurma, ditali, diikat sebanyak 11 ikatan. Nah, itu sihirnya tuh dibacakan. Terus setelah itu disembunyikan di mana?
disembunyikan di dalam sumur. Di dasar sumur ditutup dengan batu yang besar. Siapa yang ngira? Itu kan sumur tua, tertutup batu. Siapa yang habis? Gak ada yang akan mengira. Tapi Rasulullah merasakan efek sihirnya itu. Rasulullah merasakan. Oh iya merasakan. Padahal Rasulullah yang sadar iya. Orang beliau yang semaksum itu, yang ibadahnya sehebat itu, bisa kena sihir. Oh berarti sihir itu hebat, kata oh jangan disalahkan seperti itu. Bukan berarti sihirnya yang sakti, bukan. Tapi semua itu pasti atas izin Allah. Setelah di sini itu Jibril datang meruqyah Rasulullah. Tadi ada berapa bu? 11 ikatan. Dan setiap satu ayat Jibril mengajarkan ayat-ayat. Setiap satu ayat itu dibaca lepas satu ikatan. Satu ayat baca lagi lepas satu ikatan, satu ikatan sampai 11 ayat. 11 ikatan itu lepas dan Rasulullah ringan. Merasakan ringan karena tadi mungkin cenut-cenut, pusing gitu kan, efek dari sihirnya itu. Apa 11 ayat itu? Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Ya benar. 6 ayat surat An-Nas, 5 ayat surat Al-Falaq. Itu ruqyah Jibril kepada Rasulullah. Hikmah dari Rasulullah kena sihir adalah jadi adanya sunnah ruqyah. Ada tata cara bagaimana meruqyah. Jadi kalau dengan punya naudzubillah, ketika misalnya ada indikasi sihir dan lain sebagainya, jangan buru-buru datang ke peruqyah. Cukup seperti yang dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah, membaca An-Nas dan Al-Falaq. Masa Ustaz, kok masa? Ini jelas gitu kan? Ini sangat terang. Jadi ruqyah itu bukan hanya datang ke peruqyah, apalagi begini. Aku kalau sama Ustaz itu kurang mandi. Kalau sama Ustaz itu mandi. Misalnya begini. Enggak ada, Bu. Ustaz peruqyah itu bukan dukun, ya. Bukan tukang sihir, ada mandi ada enggak mandi. Gitu kan? Dan jenengan sendiri pun bisa meruqyah diri sendiri. Dan itu lebih afdal dengan keyakinan. Karena kenapa? Yang tahu sakitnya, yang tahu susahnya adalah diri kita, ya kan? Kalau peruqyah kan nggak merasakan. Paling sabar dibacakan. Kalau jenengan yang baca dan dengan resapi sendiri kesakitan yang jenengan rasakan, kesusahan, kecemasan apa? Itu akan lebih berpengaruh. Oh gitu ya saudara. Berarti gampang Ustaz Al-Falaq dan An-Nas. Ya ini hikmahnya diturunkannya surat Al-Falaq dan An-Nas. Suratnya pendek, gampang dihafal. Kita semua hafal kan? Kita semua hafal. Makanya enak. Bukan kok surat untuk meruqyah itu ayat surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Baru kita 1 sampai 5 ngos-ngosan ngapalnya gitu kan. Tapi ketika Al-Falaq dan An-Nas mudah. Maksudnya mudah berarti gimana? Allah memudahkan kita, gitu kan? Mudah bagi kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Pamil syaril nafasa fil uqad. Saya punya teman dulu. Buhul sihirnya itu ada di dalam kaki. Ada di dalam tiang rumahnya. Kan bingung ini kapan naruhnya, gimana itu? Makanya setelah diruqyah menunjuk kepada satu arah bahwa ternyata betul ada di dalam. Nah itu jahatnya tukang sihir. Disembunyikan. Ya mungkin disembunyikan pas ngecor gitu ya, sembunyikan di dalam itu bener apa deh? Ya seperti itu kan Rasulullah bubul-bubulnya itu. Bubul si tukang sihirnya si Labid itu disembunyikan di dalam dasar sumur. Tapi tenang aja, nggak usah khawatir kayak gitu. Maksudnya
terus kita ketakutan, begitu luar biasa atau menyakitkan dan sebagainya, kita sudah diberikan oleh Allah penawan dan penawannya mudah nggak? Ngantuk? Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ini yang ketiga. Terus yang keempat apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Syarrun lagi, syarr. Wa dan min dari sampai belum kata dari tadi wa min dan min dari syarri raja'atan. Nah, min syarri hasidin dari kata hasada, hasud, orang yang hasud, orang yang iri, orang yang dengki. Kalau dalam bahasa Arabnya pengertian dari hasad adalah karoha, gitu kan? Karohatu akadin ala ni'am, gimana nih? Karohatun begini, kebencian terhadap nikmat yang diberikan kepada selainnya. Ya, paham? Nah, kebencian. Jadi hasad itu hasad atau iri itu adalah kebencian. Kita benci ada orang lain mendapatkan nikmat. Itu hasad. Itu iri, itu dengki. Ya. Tapi ini hati-hati Bu. Hasad. Kenapa kok kita disuruh berlindung kepada Allah dari orang yang hasad ini? Ingat, hasad, hasutan, Nabi Adam diturunkan dari surga ke mana? Ke bumi. Awalnya adalah dari hasutan setan. Ah, makanlah buah ini, gitu kan, aman. Mau semuanya boleh. Kok ngapain buah kayak gini aja nggak boleh? Kamu salah, udah makan aja nggak ada masalah, makan. Akhirnya turun. Ada lagi hasutan pertama kali di bumi apa? Hasutannya setan kepada Habil, kepada Qabil, anak Adam. Udahlah, masa kamu dulu nikah sama yang itu kan cantikan ini, akhirnya dia membunuh. Itu bahayanya hasad itu. Seolah-olah itu masalah hati saja, tapi ternyata bahayanya lebih besar. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini kalau cuma hasad di dalam hati saja Bu, itu baru 50%. 50% bahayanya lagi apa? Apabila dia menginginkan nikmat itu hilang. Ya kan? Teman punya sepeda motor baru, kita jengkel nih, geregetan nih, gitu kan. Bisa dia punya sepeda baru, yang berulang kakak di dalam hati nih. Itu kenapa disebut kejahatan Ustaz? Kan belum dia nggak ngomong, dia nggak apa, jahat itu. Karena apa? Mengotori hati. Mengotori hati nanti bisa menyakiti fisik. Apabila itu diucapkan kebencian itu karena iri dengki itu tadi dan temannya punya sepeda motor, maka apa? Menyakiti orang lain. Lebih parahnya lagi ketika kita atau ketika si hasid ini, si orang yang dengki ini ingin nikmat itu dicabut atau pergi atau hilang. Gimana caranya ya? Gimana caranya biar apa namanya? Biar nikmat itu hilang. Tadi kan benci kalau ada orang lain dapat nikmat. Kalau cuma itu baru 50%. 50%-nya kita menginginkan orang lain nggak dapat nikmat itu, kan? Atau dicabut nikmat itu. Jadi orang itu dengan hasad ini ada 3 macamnya. Orang yang dongkol aja di dalam hatinya, gitu kan, tidak berbuat, tapi jengkel aja di dalam hatinya.
Rokatan berulang kalau keluar. Temennya aja dalam motor, gitu kan, bisa gini, ada kayak gitu. Kita punya potensi nggak butuh hasan? Punya, semua kita. Ya semua kita punya potensi untuk asal kita campuran dari buruk dan baik itu tadi. Gak ngapa-ngapain teman kita teman. Dan itu gak hanya masalah harta, gak hanya ada orang kafir, gak hanya orang muslim, enggak. Di dalam sekolah misalnya ada temannya yang lebih pintar, ada temannya yang lebih cepat hafal, dia harus bisa ya ada yang seperti itu. Tapi itu dipendam sendiri itu apa? Itu akan menyakiti dirinya sendiri. Caranya bagaimana, Bu? Caranya bagaimana ini? Obatnya bagaimana? Istighfar. Ya, dengan istighfar. Allah itu sangat-sangat baik. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Apa salah satu buktinya? Ketika umatnya, ketika hambanya ini melakukan perbuatan baik, Allah itu suruh malaikat secara dan cepat tulis. Wah, si fulan melakukan perbuatan baik, cepat tulis. Perbuatan baik. Tapi ketika hambanya ini melakukan sesuatu kejelekan atau punya prasangka jelek atau hatinya bergelora, ada ujub, ada sombong, ada apa, tapi hanya di dalam hati, kan Allah Maha tahu nih. Kata Allah, tahan, jangan tulis dulu. Kenapa? Allah masih menanti hambanya itu untuk beristighfar. Mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Kalau sudah istighfar, delete, Bu. Jadi tadi nggak jadi ditulis. Baik ya? Baik kan? Kalau berbuat baik, Allah tuh nyuruh cepat tulis. Jadi kalau dulu saya masih kecil mendengarkan ini tuh membayangkan begitu, malaikat kebaikan itu sibuk ya. Kita baik dan betul. Giliran malaikat yang menulis keburukan itu dia gantung aja penanya ini. Tunggu, masih tunggu lagi gitu kan. Dia nggak pengen nulis nih, pengen nulis, tunggu gitu kan. Ketika nggak jadi, ketika sudah istighfar nggak jadi. Nah, seperti itu. Itu baiknya Allah. Makanya yang tadi yang pertama dia hasad saja di dalam hatinya, ya kan, di dalam hatinya itu juga sudah masalah, itu juga sudah keburukan. Jadi kita harus segera beristighfar, segera memohon perlindungan kepada Allah. Apa astagfirullahaladzim. Sampai kapan saat waktunya itu di jalannya itu? Ingatnya dengan saya tuh pagi kayak gitu. Habis itu kan banyak aktivitas yang lupa. Ternyata banyak ingat mau maghrib misalnya. Ya Allah, tadi aku sudah berdiri dengan tetanggaku. Ya ketika ingat itu istighfar. Ya, ketika ingat itu istighfar. Baik. Nah, biar aman bagaimana? Ya perbanyak aja istighfar, Bu. Ya, perbanyak saja istighfar biar aman kita. Kita nggak bisa setiap saat mengkorek-korek atau mengoreksi diri kita gitu kan. Nah, makanya banyak-banyak istighfar. Ada yang pertama itu kan ada yang jengkel dalam hati ya. Terus yang kedua jengkel dalam hati tapi berusaha menipisnya, jadi dengan istighfar. Yang ketiga adalah manusia yang dia iri gitu kan, iri dengki dengan tetangganya, dengan temannya itu, tapi dia menginginkan nikmat temannya itu, nikmat orang lain itu hilang. Hilang itu bisa dua, Bu. Hilang itu dalam artian pindah ke dirinya, atau hilang aja gitu, nggak ke dirinya, nggak kok yang penting dia juga nggak senang, nggak harus kembali ke aku gitu kan. Misalnya ya, ini banyak sekali. Misal jabatan, nah jabatan di suatu pekerjaan, ternyata dapat promosi jabatan, naik jabatannya dia. Sampainya ini kok bisa dia naik? Padahal kan sama-sama kita selevel kita, gitu kan, sama-sama merintisnya, sama-sama bekerjanya, sama-sama loyalnya, sama-sama disiplinnya, kok dia naik? Iri dia. Nah, dia iri ini bisa tiga kan? Bisa jengkel aja dalam dunia, pokoknya gak karu-karuan, ribut aja dia dengan dunia sendiri. Atau yang kedua dia hanya di dalam hati terus berusaha mengirisnya dengan istighfar. Atau yang ketiga dia ternyata apa
ya. Atau jabatan itu terserah siapa yang dapat, yang penting bukan dia. Jahat ya itu, jahat. Dan itu bisa gara-gara hasidin kita hasad itu bisa balik lagi ke ayat yang keempat. Jangan dukun-dukun, santet-santet, sihir-sihir itu bertindak. Itu mulanya ya dari hasidin kita hasad. Dari iri, tidak puas, tidak konah. Paham ini? Paham ya? Bahwa ada yang ditanyakan? Semoga jelas ya. Semoga apa yang kita kaji ini menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita, dan kita lebih bisa memaknai kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Jadi jenengan-jenengan yang sudah hafal, ya, yang sudah hafal di luar kepala, kalau Anda baca kul a'udzu birabbin nas, lanjutannya apa, Bu? Kalau Anda baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, lanjutannya kalau kita baca warna jati warna, ada yang lancar, ada yang gaduh-gaduh. Tapi beda dengan yang atas sama al-falaq tadi, lancar semua kayak jalan tol. Kenapa? Sudah sering diulang. Kapan dibacanya? Baca kapan saja, Bu. Zikir pagi ada nggak? Surat An-Nas dan Al-Falaq ada. Zikir petang ada nggak? Ada. Sunnah sebelum tidur ada nggak? Ada. Nah, jadi ketika kita sudah tahu itu semua, terus kita sudah mentadabburinya, semoga ini semakin meningkatkan keimanan dan keyakinan kita. Percayalah, santet apa dan lain sebagainya itu tidak ada yang sakti. Andaikan itu sakti pun itu karena izin Allah. Ramalan-ramalan itu gimana Ustaz? Sama. Kadzdzabal munajjimuna walau sadaku. Orang peramal itu pembohong meskipun dia benar. Maksudnya gimana kan? Meskipun ramalannya itu ternyata benar, maksudnya itu adalah hasil kebohongan dia. Bukan karena ilmu dia, bukan karena pengetahuan dia, bukan, tapi itu adalah kebohongan meskipun benar. Jadi tidak usah percaya terhadap ramalan, ya. Tidak usah percaya terhadap ramalan, tidak usah takut terhadap sihir, tidak usah takut terhadap apapun makhluk-makhluk yang buruk selama kita punya bentengnya. Apa bentengnya? Surah Al-Falaq. Ayo sebelum kita akhiri, kita baca bersama-sama An-Nas dan Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul alim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga yang kita pelajari
yang sudah tua, dan semoga kita semua dikumpulkan di kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat surat untuk perlindungan. Kan isinya warnanya audu. Ya, audu. Ini HP nih. Dimasuk tempat baru apa? Ya. Panas dan ya. Ini orang orang Kita